Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumil. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi al-Qur'anil Majid, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sekalian, alhamdulillah kembali Allah berkenan menyatukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kita senantiasa berharap kepada Allah Taala senantiasa berkenan untuk meridhoi dan mencatat semua upaya kita ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya iman kepada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Kita akan masih membahas sholat, bahwa sholat yang merupakan ibadah yang tentunya paling sering kita lakukan itu Allah jadikan sebagai ukuran untuk menilai kebaikan seorang mukmin. Jadi kebaikan seorang mukmin bukan pada sholatnya. Kalau sholatnya baik maka orang itu baik harus berdoa kepada Allah. Nah, sholat yang demikian posisinya ini kata Allah sangat berat. Sholat itu Allah sebutkan dalam firman-Nya surat yang kedua ayat ke-5 ketika Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Sholat itu ibadah yang sangat amat berat kecuali bagi orang khusus. Nah, sholat yang berat ini sementara kita yang Allah berkata seperti manusia yang karakter kita adalah pasti karena manusia semua tidak bareng. Allah firmankan itu tentang karakter kita itu dalam firman-Nya surat yang keempat ayat 28 ketika Allah mengatakan yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Semua manusia sama berkarena lemah, sabar, maka kita tidak boleh sabar dengan setengah sebisanya bisa. Seoptimal pun kita tidak sempurna, apalagi sebisanya. Untuk itu Rasulullah sering menyampaikan ke sahabatnya yang sholat dengan tidak dengan yang terbaik, waktu nggak terbaik, putih nggak terbaik. Rasulullah mengatakan mudah-mudahan Allah beri semangat, tapi tidak ada, tapi jangan kata Allah. Sementara ini menentukan bagi kebaikan kita. Nah, dulu kita bahas sebenarnya ada 4 poin yang Allah letakkan sebagai ukuran bagi keserakahan kita. Dalam itu kita akan membahas salah satu poinnya aja, bahwa keserakahan kita itu bukan pada kemampuan kita untuk menjaga adab-adab sholat. Adab sholat kita kaitannya dengan syarat sholat, rukun sholat, wajib sholat, dan sunnah sholat. Ini bobotnya beda-beda, tapi semuanya mana? Dan dalam kaitan adab sholat ini tabiatnya sangat amat rinci, strategis. Rasul mengatakan tentang tabiat sholat ini, adab sholat ini, Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku tentang tata cara kalian. Kalau kamu orang itu muncul di sholat kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rinci bagaimana takbirnya, bagaimana bersujud, semua rinci sekali. Oleh karena rinci maka kita harus tahu persis bagaimana bersolat. Dan itu rinci jelaskan dalam banyak hadis, para ulama sudah menunjuk banyak buku tentang sifat Nabi yang itu semuanya sangat rinci. Karena kalau kita ingin jadi orang baik maka pastikan sholat kita sudah selesai. Nah, dalam makalah yang mungkin sudah dijelaskan, lanjutkan ada satu berkaitan dengan syarat sholat. Syarat
sholat itu ada dua. Pertama adalah syarat wajib sholat, yang kedua syarat sah sholat. Syarat wajib sholat itu artinya mereka yang wajib sholat itu hanya mereka yang mukallaf saja, seorang muslim yang telah balik. Artinya belum balik gak wajib, yang berangkat. Namun kita yang sudah baik berangkat, yang mempunyai tanggung jawab anak kita, meskipun anak yang wajib, kita punya tanggung jawab untuk mengajarkan mereka sejak mereka berusaha. Jadi ini anak kita nggak wajib, tapi kita orang wajib mengajarkan. Itu yang syarat wajib. Nah, mereka yang wajib sholat ini kita nanti baru akan sah sholat kita kalau mempunyai syarat. Syarat itu yang pertama adalah sholat itu harus dilakukan waktu. Didorongnya enggak sah. Ini dikatakan Allah dalam Al-Quran surat yang keempat ayat 103. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Nah ini kita nggak boleh ragu-ragu, harus yakin kita kepada waktunya. Kalau kita satu masih ragu-ragu, gabung sampai yakin masih ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, bukan yaitu suci dari hadas. Hadas ini adalah najis hukum. Ada hadas kecil, ada hadas kecil dengan cara wudhu, ada dengan cara mandi. Ini sangat rinci sebagai Rasul karena suatu saat Rasul akan menjelaskan, mempraktekkan dalam tentang cara yang dalam batas minimalnya, yaitu membasuh muka satu kali, membasuh tangan satu kali, membasuh kaki satu kali, membasuh satu kali, untuk kepala satu kali. Kemudian yang kedua, dua kali, yang ketiga 3 kali, yaitu membasuh muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 1 kali, kaki 1 kali. Setelah itu Rasul mengatakan, faman zada faqad asa'a wa dhalala wa ta'ala. Barang siapa yang lebih dari itu, lebih dari kali, telah berbuat jahat, berbuat dolim, dan berbuat batas dosa. Lebih dari 3 kali. Ini bahasa Rasulullah. Rasulullah sudah pernah melihat sahabatnya di mata kakinya ada satu sendi, nggak terbasuh oleh air. Karena wahil akor dengan kaki berdarah kemarin semua, itu suci dari hadas. Kemudian suci dari najis. Najis itu belum rata secara rinci adalah kotoran yang terjangkau oleh indera kita yang bisa dihindarkan dari tempat kita, dari pakaian kita, badan kita, dan tempat kita. Ini sedikit ada jenisnya 3 hal itu maka nggak sah. Kemudian menutup aurat. Menutup aurat kita sudah tahu untuk wanita itu sebelum berada kecuali wajah dan telapak tangan. Tetapi ini adalah banyak kita perhatikan ibu-ibu yang barangkali memakai mukena yang nggak ada cantolannya itu kadang-kadang kalau mengangkat itu bawa-bawa itu bukan. Ibu-ibu yang mungkin pakai jubah panjang kadang-kadang pakai mukena panjang, kadang-kadang bajunya lengannya ini sekali lagi ketika diangkat akan turun itu berbeda. Untuk beberapa itu sederhana, yaitu batas minimalnya pusar sampai lutut. Tetapi batas minimal itu bagi mereka yang tidak punya janji yang bisa menutup semua bapaknya, maka orang wanita laki-laki sholat dengan terbuka tidak boleh. Dan Rasul mengatakan contohnya begini untuk laki-laki, Rasul mengatakan harusnya bukan muslim umur itu an asjuda ala sab'ati aqdumin wala aku fusyakron wala taubat. Aku diperintahkan untuk sujud di atas sujud dan aku dilarang untuk sholat dalam keadaan pakaianku terlipat. Jadi melipat pakaian ini sholat tidak boleh bapak-bapak. Dan rambutku ditali. Untuk laki-laki yang berpanjang itu boleh, tapi nggak ditali. Itu nggak boleh. Jadi melipat rambut, mengangkat rambut, kan nggak boleh. Ini aturan yang Rasul sangat rinci ditegaskan dari Muslim. Bahkan suatu saat begini untuk laki-laki, dan pernah suatu saat sholat di masjidnya, nah ini amat Abu Dawud sohihnya. Rasul bersama sholat selesai, kemudian dimulai tawaf puasa.
ulangi wudhumu berulang kali. Lalu sahabat ini ulang lagi, wudhu lagi, dan salah. Setelah kedua kali salah, Rasul mengatakan ulangi wudhumu berulang kali. Maka akhirnya sahabat-sahabat yang mengetahui itu bertanya, Rasul, kenapa kok Anda suruh sahabat untuk menangis sahabat? Rasul menjawab, fa'innahu yusalli wa musbilul ijabah. Karena dia ini sholat dalam kondisi dia isbal, sarung dan celananya menutup mata kakinya. Fa'innallaha la yaqbalu sholata rajulin musbilin ijabah. Karena Allah tidak menerima sholat orang lelaki yang sarungnya menutup mata kaki. Nah, apakah mengatakan kok disuruh disuruh mengulang salat? Kenapa? Apakah isbal itu membatalkan wudhu? Para tidak. Tapi wudhu itu ada menghapus dosa, isbal dosa, maka dengan wudhu maka terhapus dosa. Orang salat akan salah. Ini sekali lagi kelihatan sederhana tapi membutuhkan berkata menutup. Kemudian berikutnya adalah menghadap kiblat. Yang ini yang paling mudah berkaitan syarat. Menghadap kiblat itu aturannya kalau kita nggak harus persis menghadapnya. Kalau kita nggak boleh hanya ke arahnya saja. Kalau kita dekat tentunya, serongnya kiri karena itu nggak masalah, nggak beda. Cuman kan tidak ada media yang bisa menentukan kita nggak akan lebih baik kalau kita lurus sesuai petunjuk media yang tersedia. Itu kemudian yang keenam yaitu niat. Niat itu menentukan keabsahan sholat kita. Dan niat itu seluruh ulama sepakat, nggak ada orang yang mengatakan. So, niat itu semua cukup dalam hati, nggak harus diucapkan, nggak sunnah ucapan, nggak ada anjuran. Jadi wajib tidak, sunnah tidak, anjuran berada untuk ucapan. Ada sebagian masyarakat kita yang kemudian berdasarkan Imam Syafi'i menahan akidah. Imam Syafi'i yang kemudian salah pahami oleh sebagian. Imam Syafi'i dalam bukunya Al-Majmu' dan bukunya Umum mengatakan untuk haji dan umroh niat dan mulainya cukup dalam hati. Karena kalau haji umroh itu pikirannya haji ya dan haji cukup, nggak harus mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Tapi sunnahnya diawali dengan ucapan labbaik Allahumma hajjah, sunnah. Tapi niatnya dalam hati. Tapi kalau untuk sholat niatnya dalam hati, tapi harus diawali dengan ucapan. Nah, kata-kata dalam kata ini ada yang mau berarti niat dalam hati. Ya, ucapan awal sholat takbir ihram. Allahu Akbar. Jadi seorang yang sholat niat hati nggak mengucapkan Allahu Akbar. Jadi maksudnya dimaksud nggak bisa kecuali dimulai dengan ucapan itu ada takbir ihram itu kan niatnya cukup. Maka itu niat sholat itu boleh dilakukan sebelum mulai sholat, boleh dilakukan berbarengan dengan awal sholat. Jadi berbarengan takbir boleh. Nah, takbir langsung kita niat di satu rakaat cukup. Nah kalau niat itu diucapkan dan berbarengan takbir kita bagaimana? Usolli Allahu Akbar bisa. Berbarengan ucapan doa bisa. Itu dari para ulama sepakat niat cukup dalam hati saja. Itu syarat yang keenam. Kita lanjutkan rukun. Rukun ini beda dengan syarat. Kalau syarat kaitan kewajiban berpenuh sebelum sholat kita mulai, tapi rukun itu semua ketentuan wajib yang terpenuhi, tapi dia bagian dari aktivitas syarat. Rukun itu kalau ditinggalkan langsung gak sah, gak bisa diganti dengan syarat. Rukun itu yang pertama takbiratul ihram. Sebagai pembahasan itu ucapan Allahu Akbar, dan ini harus dilakukan dengan berdiri. Artinya apa? Kalau kita misalnya datang ke masjid untuk berjamaah, kemudian saat kita datang ke masjid imam sujud, kita dalam etika berjamaah nggak boleh menunggu imam berdiri, tapi harus langsung sujud. Rasul mengatakan idza ataitumul masjidah wa antum sujud fasjudu. Kalau kalian datang ke masjid, imam sujud harus sujud, tapi sujud ini harus kita awal dengan takbir atau ihram dulu dengan berdiri. Allahu Akbar untuk sujud. Jangan Allahu Akbar sambil sujud. Berarti takbir itu jangan. Itu rukun pertama.
Yang kedua, hukumnya itu berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu. Ini berdiri untuk sholat fardu bagi yang mampu. Untuk sholat sunnah boleh. Nah, untuk berdiri ini teknisnya sangat amat rinci. Bagaimana berdiri itu? Mohon maaf kalau saya contohkan ya. Begini, berdiri itu. Jadi saat berdiri itu antara jadi untuk berdiri antara anak itu harus ada jarak. Yang jarak di anak itu harus sesuai dengan pundak masing-masing. Sehingga sahabat menggambarkan pada bersamaan itu mereka bergandeng mepet antara kaki dan pundaknya. Sehingga orang itu semakin besar harus semakin panjang. Kalau orang besar kemudian itu jaraknya pendek, nanti yang nempel pundaknya saya tapi nggak bisa. Dan kalau duduk nanti duduk itu. Jadi jarak ini sebenarnya berbeda masing-masing. Dan posisi kaki menghadap ke arah kiblat, bukan miring. Jadi bukan bentuk begini ya. Jadi lurus, bukan miring. Kenapa? Sahabat-sahabat mereka kalau berjamaah yang nempel itu kaki penuh. Kalau kita bentuk V, nanti yang mepet anak kelingking saja. Lebih, karena kan begini, lurus. Ini cara berdirinya, tegak lurus. Itu rukun yang kedua. Rukun yang kedua, rukun ketiga baca Fatihah pada setiap rakaat. Rasul mengatakan, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab. Enggak sah salah seorang yang tidak baca Fatihah. Tapi ini sepakat bahwa kita ingin mengikat setiap mereka yang sholat sendiri dan imam. Tapi untuk jamaah nanti ada hukum lain. Ini untuk yang pribadi, orang-orang yang itu yang ketiga ya, takbir, berdiri. Yang keempat yaitu hukum. Untuk hukum posisi kaki nggak berubah, tetap menghadap kiblat lurus. Kemudian cuma tangan ini direndahkan memegang lutut, bukan memegang betis. Ini yang pegang. Kalau yang memegang betis nanti nggak lurus, akan begini. Dan kalau memegang betis nanti akan sering begini. Maka ini kokoh kan? Kokoh. Dan lurus. Ini contoh hukum. Kemudian setelah hukum berikutnya ini itu kembali sampai Allah SWT itu di dalamnya harus lurus sampai tuannya semuanya. Kemudian harus sujud. Nah untuk sujud ini Rasul mengatakan umir itu an asjuda ala sab'ati aqdud. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Diri satu persatu. 7 tulang itu yang pertama kening dan hidung. Sehingga orang itu kalau sujud keningnya nempel, dirinya nempel tidak susah-susah. Maka itu bagi kita orang Indonesia mungkin harus ada kita pakai maksudnya. Nah, kita pilih. Itu yang kedua tangan. Kedua tangan ini ada 3 hal yang tidak bisa disunat, yaitu nggak boleh menempel tangan ini dengan di belakang pundak. Kedua, nggak boleh menempel dengan lambung. Ibu-ibu kadang-kadang diajar kalau wanita begini. Ketiga, nggak boleh ini kemudian menempel tangan kalau satu kan. Jadi untuk sujud itu begini. Ini yang depan. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Jadi 3, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Yang benar. 3 ini tidak berkali-kali. Jadi ini ke depan, sejajar dengan kepala, kemudian ini nggak menangkap lambung, dan ini lengan nggak menangkap kaki. Itu sujud. Itu yang kedua. 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian ke 4, 5, kedua bentuk
sujud kedua kaki. Maka seorang itu kalau sujud, kening hidungnya menempel, tangannya menempel, lututnya kedua kaki diangkat juga bisa. Ada yang begini. Nah kemudian untuk sujud itu kaki, tapi ketika kita berdiri begini, sujud langsung diubah menjadi takat kandang begini. Kalau kita berdiri nanti langsung berjalan. Nah, ketika kita sujud di atas 7 tulang kaki, kalau kita terhalang kening kita dengan jilbab, dengan rambut, dengan kopiah, itu bisa. Yang nggak sah itu ketika nggak menempel atas awan-awan gitu. Sebab di masyarakat sering itu rambutnya menempel, nggak sah itu, sehingga antara panjang dan menutup dipungkiri. Nah kalau yang mengatakan kening turun rambut nggak sah berarti lututnya sudah buka juga. Bentuk juga kalau itu atas kaki itu buka juga. Jadi itu semua adalah apa-apanya nggak boleh itu dekat di atas. Karena menempel terhadap jilbab, rambut, kopiah, silahkan nggak apa-apa. Itu untuk sujud sangat amat tinggi. Kemudian untuk berikutnya setelah sujud yaitu duduk di antara sujud. Nah untuk sujud posisinya dengan iftiros. Iftiros itu begini. Iftiros itu dengan menduduki kaki kiri dengan posisi jari-jari sunnahnya menghadap kiblat. Ini namanya iftiros. Kemudian setelah duduk di antara sujud, rukun berikutnya adalah duduk untuk tasyahud akhir ya. Jadi kita lihat itu rukunnya duduk akhir dengan membaca tasyahud. Jadi duduk akhir ini dengan tasyahud ini rukun. Ketika dalam tasyahud itu dengan sholawatnya. Ini sangat penting. Nah, redaksi tahiyatnya itu beda-beda. Jadi tasyahud itu tahiyat dengan sholawat. Redaksi tahiyatnya beda-beda. Bisa kalau yang begini tidak ada apa nih? At-tahiyatu lillah wa sholawat thayyibah atau at-tahiyatu wa sholawat thayyibah. Dua-duanya boleh. Cuma setelah itu apa? At-tahiyatu lillah wa sholawat thayyibah kan assalamu alaika wa rahmatullahi. Nah, kata-kata assalamualaikum ini itu dipakai para sahabat saat Rasul hidup saja. Alaika atas setelah wafat semua sahabat berubah dengan assalamu ala nabi. Dan kita disuruh ikut ulama alaik bisunnati wa sunnah. Jadi at-tahiyatu lillah wa thayyibah kalau pakai itu. Kemudian assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Itu tahiyatnya setelah assalamu. Tapi ini yang ini sunnahnya, merubahnya itu sunnah karena ini sunnah para ulama. Nah kalau untuk sholat kita disuruh ikut sesuai dicontohkan dan dicontohkan para ulama. Maka meskipun sunnah semestinya kita lakukan dengan merubah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tentang sholawatnya juga beberapa redaksi, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala atau tanpa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dua-dua sholat. Cuma dalam prakteknya Rasulullah dan para sahabat tidak memakai sayyidi. Nah, kalau kita disuruh ikut sholat Nabi, ya sesuai sholat Nabi. Meskipun kita nggak harus mengingkari, tapi kalau di awal saya katakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian tapi sebagaimana kalian bersolat. Posisinya seperti itu untuk bagian akhirnya. Kemudian rukun berikutnya adalah salam sebagai penutup sholat kita, yang redaksinya juga beda-beda.
Assalamualaikum warahmatullahi untuk yang pertama, yang kedua Assalamualaikum itu sahih hadisnya, dan itu yang paling pakai Rasulullah sering. Tapi kadang-kadang Rasulullah untuk pertamanya ditambah dua barakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang kedua tetap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tambah, yang tambah barakatuh pertama. Yang pertama tadi kalau kita dipakai teman-teman NU, yang kedua teman-teman Muhammadiyah dan sama-sama itu sama. Kemudian untuk berikutnya tumaninah. Nah ini yang paling penting. Tumaninah itu yaitu berhentinya anggota badan kita saat kita melaksanakan gerakan sholat, berdiri, ruku, iktidal, sujud, yang waktu berhenti itu diyakini cukup untuk membaca zikir. Dan saat kita berdiri harus sampai selesai baca Fatihah. Saya ruku harus berhenti sampai kita baca subhanallah. Harus sampai berhenti. Karena terus itu namanya agama berikhlas. Nah, kalau saya mengatakan seburuk-buruk pencuri itu yang nggak tumaninah, nggak yang benar rukuknya, nggak bisa. Kalau setelah ikhtiar begini udah maunya gerak menuju saja, siap-siap nggak sampai berhenti tegak. Sampai cukup baca paling tidak perbana alhamdulillah alhamdulillah tidak dibatas minimal. Nah itu tentang rukun mukosat apabila kita tidak laksanakan kukur langsung kalau kita nggak biasa dengan susah. Nah kalau bersamaan untuk melaksanakan rukun ini kita harus mengikuti gerakan imam. Rasul mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijalankan untuk diikuti, bukan dibarengi, bukan didahului. Kemudian kamu mengatakan fakidah kabbaro fakabbiru. Kalau yang takbir sempurna baru dalam takbir. Fakidah rokana fakabara imam rukuk sempurna baca rukuk. Jadi harus sampai imam sempurna, sampai rukuk sudah rukuk. Barengi itu makruh, dahului dosa. Nah, kalau sholatnya kita belum tidak pahala, tapi dosanya pasti kan nanti tidak korban. Apalagi kalau bertakbir ihram batal, mendahului salam batal. Jadi seorang itu kalau takbir ihram dulu sebelum sholat maka nggak bisa. Kalau di salam sebelum selesai salam nggak bisa. Tapi kalau mendahului gerakan rukuk dulu misalnya, maka itu bisa tetap sah tapi bisa. Nah, bisanya pasti ini ada pahalanya belum dapat. Kita nggak bareng itu makruh. Maka kalau bareng itu bisa. Maka sampai maka itu seorang imam itu gerakannya itu harus mendahului ucapannya atau minimal jalan. Jangan sampai ucapannya mendahului gerakannya. Kalau ucapan mendahului gerakannya nanti yang di belakang bisa rukuk dulu. Allahu Akbar baru bergerak yang belakang jalan. Maka imam itu kalau jadi imam gerakannya itu minimal bareng dengan ucapannya Allah bareng Allah bareng. Jangan sampai dia ucapannya lebih akhir dari dahulu gerakannya. Itu untuk etika imam. Nah, karena itu yang paling penting batas minimal itu. Nah kemudian berikutnya ada satu wajib sholat. Bedanya apa dengan rukun? Kalau rukun itu kalau ditinggalkan nggak sah, batal langsung. Kalau wajib itu kalau nggak sengaja meninggalkan tetap sah, tapi nggak sempurna. Bisa diganti, disempurnakan dengan sujud sahwi. Sama kalau orang haji nggak begitu, rukun haji kalau ditinggalkan nggak sah, orang haji nggak hukum nggak sah. Tapi kalau melanggar kewajiban haji, niat nggak dimikot, nggak dalam itu sah, cuma kena denda. Denda haji itu menjadi satu kambing kalau tidak sah, mana sujud sahwi. Nah, secara apa? Pertama yaitu membaca ayat Al-Quran secara Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua. Nah, ayat yang dibaca minimal satu ayat yang mempunyai makna sempurna, nggak boleh motong, nggak boleh ayat nggak ada maknanya. Contohnya, walau boleh amin, alif lam mim, Allah Akbar, nggak boleh melewati tadi. Minimal satu ayat yang makna sempurna.
Nah itu untuk rakaat yang kedua itu wajib, kalau rakaat ketiga itu sunnah. Rakaat keempat itu boleh juga baca, tapi itu tidak wajib, bagian dari sunnah. Kemudian wajib yang kedua yaitu membaca tasmid dan tahmid ketika kita bangkit dari rukuk. Sami Allah tidak. Bacaannya itu wajib. Artinya kalau kita nggak baca, tetap punya, cuma nggak sempurna. Kalau ini sempurna nanti kalau lupa misalnya kesempurnaan susah. Kemudian berikutnya baca zikir-zikir, zikir rukuk, zikir sujud itu wajib, bukan rukuk. Artinya seorang kalau rukuk kok diam saja dianggap tetap sah tapi nggak sempurna. Nah untuk zikir rukuk ini pilihannya banyak. Kalau di makalah saya bagian ada 7 yang dalam hadis sahihnya. Sujud ada 13. Kita pilih salah satu dan ini nggak ada batas maksimalnya bacanya, bisa 1000 kali. Kalau sholat tertentu, sholat sederhana misalnya panjang bacaannya itu sepanjang sholat Al-Baqarah, rukuknya lama selama baca Al-Baqarahnya, lama sebelumnya, sujudnya sama. Nah, makanya untuk baca rukuk itu nggak ada batasnya, berapa saja. Minimal itu 1 kali, minimal sempurnanya 3 kali. Minimal 3 kali. Itu bacaan. Itu bacaan itu wajib. Kemudian berikutnya membaca takbir saat kita berpindah rukuk. Ya Allah berrukuk itu wajib. Allah bersujud itu wajib. Nanti kalau nggak kita lakukan, nggak kita baca, tetap sah, tapi kita nggak ada kewajiban. Kewajiban itu dilanggar, diampuni kalau nggak sengaja. Kalau sengaja bisa. Meskipun bisa dilakukan dengan jujur. Kemudian berikutnya adalah membaca tasyahud awal di tahiyat awal. Salat zuhur rakaat kedua, asar, maghrib, isya itu wajib saja. Sehingga kalau orang itu lupa itu tetap sah tapi sunnahnya susah. Cuman caranya begini. Caranya kalau seorang itu lupa tahiyat, kok langsung berdiri, aku sudah ingat, nggak perlu, tidak bisa. Tapi kalau baru bangkit begini, ingat tadi. Jadi kalau sudah lanjut berdiri, nggak duduk. Tapi kalau bangkit cepat. Nanti kalau sudah berdiri, nanti sebelum salam nanti sujud sahwi 2 kali. Itu tahiyat awal. Dan bacaan tasyahudnya sama dengan akhir sampai innaka hamidun majid. Karena tasyahud itu rangkaian tahiyat dengan sholawat sekaligus. Rukun berikutnya adalah membaca dengan keras saat sholat subuh, sholat maghrib dan isya rakaat pertama dan kedua. Bacaan keras itu juga wajib. Kalau seorang imam lupa misalnya diingatkan subhanallah misalnya, kalau nggak ingat juga tetap sah, cuma nanti susah. Kemudian itu wajib sholat. Berikutnya adalah sunnah sholat. Nah sunnah sholat inilah yang akan menimbulkan pahalanya, yang itu termasuk dalam anjuran sholat tadi. Sholat kalian sebagaimana kalian sholat. Terus sangat melakukan harus sunnah. Apa yang pertama sunnah itu mengangkat tangan dengan cara itu menghadap kiblat. Jadi mengangkatnya bukan begini, mengangkat begini. Dengan tidak mepet balik, tidak sama. Jadi tidak berada begini dengan menghadap itu posisinya boleh saja dengan telinga, dengan muka. Ada 2 caranya. Ya Allah Akbar, boleh begini, boleh begini. Kapan itu? Pertama, ketika takbiratul ihram. Allah Akbar. Yang kedua, ketika rukuk. Yang ketiga, ketika iqtidal. Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Sampai Allah. Itu ketiga-tiga itu sunnah untuk mengatakan. Kalau sholatnya hanya 2 rakaat. Kalau sholatnya 3 rakaat ditambah 1 lagi. Ketika bangkit dari tahiyat awal. Jadi sekarang takbiratul ihram, rukuk, iqtidal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal.
Kalau untuk turun sujud tidak, beda itu tidak. Hanya paksanya disunahkan kita untuk mengangkat kedua tangan kita dengan cara lain. Sunnah yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas kaki, di atas dada, serta dari Allahu Akbar. Ini langsung sunnahnya meletakkan tangan kanan. Itu ada 3 hadis yang sahih satu. Ada hadis 2 besar, di tengah-tengah ada 3 hadis. Yang sahih yang di atas dada. Di Allahu Akbar. Nah, untuk meletakkan boleh begini, boleh begini, boleh begini. Tapi yang paling sering Rasulullah itu berjalan tak berjalan dengan memegang. Itu lakukan. Itu sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga yaitu membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Nah doanya itu pilihannya banyak. Saya tuliskan beberapa yang itu. Ada yang Allahu Akbar, ada wajahku, ada subhanallah, ada beberapa lagi. Boleh kita pilih salah satu. Ini salah satu sunnah sholat meskipun sebagian mengatakan wajib. Namun kalau kita berjamaah ketinggalan daripada kita konsen untuk baca tadi, itu sunnahnya. Sunnah berikutnya adalah membaca isti'adzah ta'awudz setelah baca kita pada rakaat pertama. Jadi baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu disunahkan hanya pada rakaat pertama sebelum baca Fatihah. Tahu? Sunnah berikutnya adalah membaca amin setelah baca Fatihah. Jadi amin itu bukan bagian dari Quran. Ini sunnah yang dibaca saja. Dan kalau keras dibaca dengan keras juga. Walaupun amin. Yang faedahnya adalah mengatakan man wafaqa takminal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bacaan aminnya berbarengan dengan bacaan aminnya malaikat, maka akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Jadi ketika para berjamaah, malaikat sudah bersama. Mereka sudah baca amin. Kalau amin tidak berbarengan, maka akan bersama menghapus dosa-dosa kita. Itu amin. Berikutnya ada ini yang dipersilakan. Ketika kita sujud, kita disunahkan Rasulullah dengan sabda beliau, "Fala yabruk kama yabrukil ini." Ini sunnah bukan hukum ya. Sujudnya ada wajib, caranya sujud itu sunnah. Dipersilakan. Kalau perintah Rasul, "Fala yabruk kama yabrukil." Kalau sujud jangan turun seperti turunnya unta. Unta itu kalau turun duduk mendahulukan kaki depannya, bukan mendahulukan tangannya. Kita nggak punya tangan ya. Nah itu banyak. Sering orang pakai logika, kaki depan kan anak ke kanan, sehingga kalau unta mendahulukan depan berarti mendahulukan tangannya, maka berarti kita nggak bisa sama unta, berarti mendahulukan lutut kita. Itu sebagai ulama menurutnya. Tetapi sebetulnya kalau kita pelajari sunnahnya, justru yang sunnah itu mendahulukan tangan dulu. Kenapa? Ada tambahan hadis sahih, fayadhu yadayhi qabla rukbatayhi. Maka kalau berlutut dahulukan kedua tangan sebelum berlututnya. Dan dalam bahasa Arab pun disebutkan lututnya unta itu terdapat di kaki depannya. Sehingga kalau unta kalau turun menggunakan kaki depan berarti mendahulukan lututnya. Kita nggak bisa sama berarti kalau menggunakan dua tangan kita. Dan terus sebaliknya kalau berdiri kita bertumpunya ke tangan. Dan kalau turun menggunakan tangan kita, berinya bertumpu ke tangan. Jadi begini. Kalau begini, turun begini, baru begini. Baru kemudian kalau nanti habis sujud mau berdiri, kita sunahkan bertumpu ke tangan. Jadi begini, sunahnya mengepang, mengangkat lutut kita dulu. Jadi kalau turun itu kita bukan tangan kita, kalau berdiri dari sujud itu kita mendorong lutut kita bertumpu ke tangan dengan sunahnya mengepang ini. Kalau istilahnya boleh takjil itu seperti orang bertadonan begini, mengepang. Itu sunnah berikutnya. Tapi sekali lagi yang sunnah ini
sering diperselisihkan. Berselisihkan jalan paling mengingkari. Kemudian berikutnya adalah menggunakan jari telunjuk saat tasawuf. Nah ini hadisnya Sahih dari Wa'il bin Hujr. Beliau mengatakan, aku dan Rasulullah memberikan isyarat dengan telunjuk dan menggerakkan. Kata-kata menggerakkan ini diperselisihkan teknisnya. Kalau memberikan isyaratnya sudah senangnya. Rasulullah mengatakan huwa asyaddu ala syaitan bila nanti isyarat telunjuk saat tasawuf itu lebih tahu di syaitan daripada jadi sunnah mengusir setan. Dan bahkan saat itu kita sholat itu sunnahnya pandangan menghadap ke arah tempat sujud. Tapi saat kita tasawuf langsung berpindah menghadap melihat ke kanan. Nah teknisnya sekali lagi kalau mayoritas ulama kita Abu Hanifah, Imam Malik, menggerakkan dari awal dulu sampai sana. Digerakkan dari awal dulu sampai. Kalau Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Tapi semuanya yang lainnya selain Imam Syafi'i semuanya digerakkan dari awal. Karena apa? Kata-kata menggerakkan berarti nggak menggerakkan nggak bergerakkan. Begitu. Nah ini sunnahnya tidak lurus amat, nggak kenceng, agak diam. Ini sunnah. Saya sunnah ini sekali lagi kalau yang berbeda ditingkai. Memang kalau kita menganjurkan, kita akan tambah pahala. Itu sunnah. Kemudian berikutnya adalah membaca doa saat sujud selain doa wajib. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, aqrabu ma yakunu bainal abdi wa rabbi wa sajidun fajtahidu bid-du'a. Posisi di mana seorang hamba itu paling dekat Allah, dia bisa ada sujud, maka kalau sujud perbanyaklah untuk doa. Maka sujud jangan lama. Nah, doanya berapa? Tapi syaratnya doanya harus berbahasa Arab. Tidak boleh doa dengan bahasa Indonesia. Karena itu Rasul mengatakan sholatlah sebagainya melihat sholat. Rasul tidak pernah sholat kecuali dengan bahasa Arab. Menerjemahkan tak boleh. Nah, doa ini pilihan. Kita doa cetak seperti ini. Cuma sunnahnya dengan doa yang diajarkan Rasul mengajarkan ada 13 doa sujud. Satu lagi masalah. Tidak boleh beri satu serta orang-orang sampai jumlah yang kita inginkan. Itu untuk sujud. Dan ini perlu dipahami, doa saat sujud itu yaitu cara yang harus kita pakai. Senang baik. Dengan saat sujud. Jadi bukan doa dari sujud ya. Artinya saat sujud sholat manfaatnya oleh berdua. Bukan doa dengan sujud. Karena ada yang memahami salah satu sujud nanti. Untuk doa? Nggak ada cara doa dan sujud, nggak ada. Doa itu justru ada makanan. Nggak gitu. Tapi saat sujud manfaatnya berdua. Bukan sujud aja, setiap sujud pertama, sujud kedua, sujud bukan sujud aja, tidak ada kita. Dan bukan saat sujud satu saja, sudah wajib atau memperbaiki doa tersebut. Itu berikutnya membaca doa sebelum salam. Setelah innaka hamidum majid, kita bisa baca doa lagi. Doanya pilihan banyak. Kan itu ada Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada juga Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada yang pendek sekali yang bagus itu Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, bentukkan itu aku dengan cara yang mudah. Bisa dengan mudah. Doanya banyak. Dan bukan ada beberapa doa. Pertama Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. 4 kali itu. Kemudian Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ada Allahumma hasibni hisaban. Ini salah satu atau pakai semuanya berapa? Doa sebelum salam. Itu yang Rasulullah pesankan kepada Abu Bakar dan Abu Bakar tidak pernah meninggalkan. Berikutnya adalah menengok ke kanan dan kiri ketika salam. Jadi salamnya itu pun menengok saja. Dan sunnahnya yang menengok kepala saja, bukan badannya dan tangannya. Tidak begini. Tangan itu begini. Sampai ini sunnahnya dipikir dia dari belakang kita, bukan begini. Dan bukan
kanan kiri assalamualaikum. Ini hanya wajahnya saja, kepalanya yang nengok, bukan badannya dan tangannya. Nah, ada juga yang lain. Ini disunat di luar nama sholat, yaitu meletakkan sutro. Sebenarnya meletakkan wajib. Sutro itu bahas bagi orang sholat sendiri dan bagi imam. Jadi seorang imam, seorang imam itu kalau sholat disunahkan mayoritas ulama diwajibkan seorang untuk membuat batas di depan, untuk memberikan tahu kepada yang lain agar kita sholat agar tidak melewat. Karena orang melewat dalam sholat itu dosa besar. Itu ketika sholat sendiri dan imam. Tapi untuk jamaah itu nggak ada batasan. Maka kita berjalan di depan jamaah itu dulu. Sholat jamaah itu nggak perlu berjalan di depan sholat sendiri dan depan imam. Nah itu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan sholat. Nah, kaitan yang lain nanti ini sampai jam berapa? Telepon. Baik, kalau gitu kita lanjutkan nanti yang banyak ya. Kita lanjutkan nanti kita ada waktu untuk memberikan masukan, bertanya, sementara sebutkan selanjutnya saya berikan kepada yang ingin bertanya. Baik, para jemaah, kami persilakan untuk bertanya. Bahwa 1, 2 dulu, 1, 2 menit sampai berapa dulu. Gugur atau apa tidak terbaca suaranya. Nah itu kita sudah sempat belum sempat membaca Al-Fatihah, kemudian langsung rukuk. Itu kita nanti menambah lagi satu rakaat atau bagaimana. Dan yang kedua, yang dimaksud dengan meletakkan seperti itu apa nih? Meletakkan kaki. Oh, oke. Itu aja mau membaca. Baik, ini pertanyaan jamaah. Nanti akan dibahas mengenai ini. Jadi begini, ukuran seorang yang berjamaah itu dianggap rakaatnya penuh kapan? Ya. Sementara ada hadis mengatakan tidak sah salat sudah berjamaah yang saja. Bagaimana kalau seorang itu masbuk baru Allah Akbar imam rukuk? Nah itu sepakat sempurna, sepakat. Nggak perlu menambah lagi kalau imam salah. Tetapi bagaimana kalau itu rukuk? Jadi imam rukuk kalau lapar langsung rukuk. Sah nggak? Gimana nggak? Ini ada hadisnya nih. Ada Abu Dawud. Lalu mengatakan, "Idza ataitumul masjidah wa lam sujud fasjudu wa la ta'udu syai'an. Faman adraka ruku'a faqad adraka shalah." Kalau kalian datang ke masjid dapati imam sujud, langsung sujud. Tapi jangan antar sujud bisa berapa. Tapi barang siapa yang bisa ikut rukuknya imam, sholat. Ini hadisnya Abu Dawud, cuma hadis ini diperselisih. Tapi kalau Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, hadis ini cukup kuat untuk dari hukum. Sehingga 4 ulama ini fatwanya kalau seorang mampu itu datang ke masjid malu karena Allah bertakbir itu sholatnya sempurna, tidak perlu. Cuma sebagai ulama Abu Dawud ini misalnya nggak bisa, harus tidak bisa sholat. Karena apa? Belum bisa itu begini. Tapi kalau bisa berdiri sepakat terus dulu nggak Fatihah. Karena apa? Untuk jamaah ini ada akalnya. Ada satu hadis riwayat ini. Man kana lahum imam fa qira'atul imam qira'atun lahu. Barang siapa yang punya imam, bacaan imam itu sepakil katanya. Itu maka kalau Abu Hanifah itu dalam sholat yang tidak keraskan pun nggak pasti baca Fatihah. Kalau imam yang lain yang keraskan aja nggak pasti, yang keras macam-macam itu berbeda. Jadi sekali kita, kemudian mata kaki, ya. Jadi mata kaki ini mata kaki nih. Jadi untuk wudu harus mata kaki terbalik. Kalau ini mata kaki terbalik air, nah untuk sholat laki-laki
itu celana ini minimal sejajar, nggak boleh di bawahnya. Kalau misalnya nggak begini, nanti nggak nyala begini. Tapi kalau begini, kalau di atas gitu. Jadi kalau untuk laki-laki sejajar minimal dengan celana dengan mata kaki. Untuk wudhu sama, wudhu semuanya mata kaki harus dibasuh. Kalau kita angkat ke atas lebih baik lagi. Karena Rasul mengatakan, Inna ummati yaktuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min athari wudu faman istata'a an yutila ghurran wal seluruh umatku itu datang hari kiamat nanti ketika di padang mahsyar dalam keadaan bercahaya, tangan dan kakinya itu bersungguh. Maka barang siapa yang mampu memandangkan cahaya lakukan. Ya apa? Dengan membasuh lebih dari batas minimal. Kalau batas minimal itu bersiku di ataskan. Batas minimal mata kaki di ataskan. Kita memandang cahaya kita dari mana? Ada yang lain? Yang kedua untuk kawan. Ini silakan. Kan kalau misalnya kita sholat dan ada pakaian yang terlipat itu nggak boleh. Ada pakaian yang terlipat. Iya. Itu laki-laki bermain sholat kan nggak lagi. Kalau ada itu mana? Kalau laki-laki, kalau wanita paling itu sifat mana? Itu auratnya. Kalau laki-laki kan auratnya kan tegak nih. Tapi kalau dirinya nggak boleh sifat gini. Kalau ditanya kenapa nggak boleh tanya Rasulullah? Ditanyakan, tanya Rasulullah kenapa sih Wahid? Padahal anak kan boleh, anak boleh. Tanya kan boleh, justru ketika padanya sifatnya nggak boleh. Kenapa? Rasulullah kenapa? Sedangkan kalau laki-laki misalnya isbal atau menutupi mata kaki itu kan nggak boleh. Nah, kan kadang-kadang teman-teman itu ketika sholat semuanya itu ditekuk. Itu gimana? Jadi yang punya yang harus mengatakan aku dilarang untuk melipat pakaian itu pakaian tangan. Tapi ini nggak haram gitu, makruh ya. Tapi makruh kalau disengaja di kampung ya jadi haram. Nah, untuk kaki tangan itu jangan dilipat kalau panjang. Cuma itu rawan. Rawannya apa? Kalau lupa, kalau tergesa-gesa jangan lupa. Yang kedua bisa turun kembali kan. Nanti sibuk melipat pakaian itu kan repot nanti. Sholat sibuk jam itu lagi. Maka lebih baik dari awal lebih baik bisa saja. Tapi itu tentu harus dilipat kalau memang panjang. Kemudian untuk setelah rukuk itu kan harus membaca sampai Allah juga. Waktu saya tidur itu kalau misalnya imaman salah bersama imam itu nggak harus baca sampai Allah itu langsung membaca. Robbana. Nah, jadi aturannya kalau berjamaah yang baca sami Allah imam saja, makmum langsung lanjutkan. Bisa Robbana lakal hamdu atau Robbana wa lakal hamdu. Bisa lanjutkan bentuk sama makna bisa Robbana hamdan katsiran tayyiban banyak ada berbagai. Tapi minimal sampai Robbana lakal hamdu atau lakal hamdu itu batas minimal. Jadi makmumnya baca itu saja, yang baca sami Allah hanya imam. Jadi ada yang lain? Baik, untuk kawan dan kawan sebutkan nama apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanto Ustaz. Saya menanyakan yang pertama itu waktu kita masuk ke etikal itu posisi tangan kita apakah lurus gitu atau tetap kita berdiri bersedekap gitu ya? Karena saya menurut baca itu ada arti saya bersedekap tapi yang lurus gitu. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita melaksanakan sholat sunnah rawatib pada sholat wajib ya, boleh nggak kita melaksanakan sholat sunnah rawatib pada itu di rumah ya? Mereka doa di masjid terus kita sunnahnya di rumah aja, boleh nggak? Terima kasih. Jadi untuk posisi tangan kita ketika tinggal itu apakah dekat atau di samping itu berbeda. Perbedaan itu karena dalam memahami penjelasan Aisyah. Jadi ada mengatakan dalam cara Rasulullah kalau tidak meletakkan kedua tangannya di posisi semula. Semula mana? Kalau Imam Ahmad semula sebelum rukuk ya begini. Kalau Imam Syafi'i
posisi semula orang kecil di sini. Ada perbedaannya. Maka Imam Ahmad di sini gurunya di sini. Karena beda dalam memahami posisi semula di mana. Nah ini perbedaan. Nah perbedaan kita selalu boleh memilih, nggak boleh memilih. Cuma ketika berjamaah untuk yang sunat-sunat itu harus ikut. Karena ada yang menanya, Ustaz ketika imam itu baca qunut subuh, sementara kita nggak mengawas itu berikut nggak boleh ikut tidak. Karena apa? Imam itu yang wajib diikuti hanya yang wajib saja, rukuknya, takbir. Kalau yang sunah-sunah itu boleh ikut tidak. Sebab apa? Yang sunah diperselisihkan, yang wajib sepakat. Sebab kalau yang sudah harus ikut, cuma ada perbedaan, maka akan merepotkan kita. Ya, contohnya dengan kita safar, kita nggak biasa sampai awal tapi kemudian kita safar ada masjid jamaah nggak ikut, kita nggak tahu imam kita, sebab nggak cerap, kita nggak tanya kan mas imam itu jalan lagi. Maka yang sunah itu berikut tidak. Yang tangan pun itu 30 kan, 50 nggak pun nggak makan. Yang nggak boleh itu tangan nggak boleh sujud. Yang kedua tadi rawatib, sunnah rawatib. Jadi untuk sholat sunnah rawatib itu justru sunnahnya di rumah. Rasul mengatakan begini, sholatul rajuli fi baitihi khairun lahu min sholati fi masjid hadza illa maktubah. Sholat seseorang di rumahnya itu lebih baik dari sholat di masjid Rasulullah itu bukan itu. Besok sholat di rumah itu lebih baik dari masjid ini kecuali sholat wajib saja. Maka yang sunnah sunnahnya di rumah. Cuma itu bagi yang rumahnya dekat masjid. Kalau udah masjid nanti tinggal jamaahnya. Lebih baik kalau udah jamaah. Rasulullah itu rumahnya dekat masjid, maka udah rasa-rasa di rumah di masjid di rumah. Kan tidak itu langsung ke rumah. Itu yang kita bisa jauh-jauh kita kalau satu nafas di rumah nanti udah jalan jamaahnya mungkin. Tapi kalau udah tiap masalah, sholat itu lebih baik. Maka dibaca dulu. Rasulullah untuk bagian Jumat itu sama-sama sebenarnya kadang-kadang 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat. Dijelaskan karena kita kalau di rumah 2 rakaat, kalau di masjid 4 rakaat. Kenapa? Karena lebih baik 2 rakaat atau 4 rakaat. Ini pada saat sunnah memang lebih baik. Ada yang lain mungkin? Baik, lebih dahulu Mas Dana. Pertanyaan pertama tadi sudah disampaikan oleh Bapak tadi tentang isbat. Kemudian yang kedua tentang posisi tangan ketika kita masbuk. Jadi saya pernah lihat ada orang yang langsung dari takbiratul ihram langsung posisi yang dia tinggal, atau setelah takbiratul ihram posisinya bersedekat. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua tentang istintah. Dulu saya pernah ketika ngaji pernah dikasih tahu tentang doa kita yang kafiro wa kafiro sama yang Allah bagi itu pemainnya seperti apa yang saya tahu dulu ketika kita belum dewasa atau belum usia tua itu di seyogianya pakai yang Allah bagi. Sedangkan ketika sudah karena itu ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lalu itu sulit untuk konsisten waktu ketika masih muda. Itu seperti apa? Saya tidak tahu ini dan tidak. Baik, yang pertama adalah posisi tangan. Posisi tangan letak ketinggalan ya. Baik, jadi begini. Sekali lagi awal rukun sholat itu takbir Allahu Akbar. Ya. Sunnahnya sedekap. Artinya apa? Seorang yang mendapati imam dalam sujud ketika datang masjid, jika Allahu Akbar itu langsung dalam sujud nggak masalah. Karena apa? Ini sunnah saja. Tapi kalau awal sunnah, dapat sunnah. Karena sunnah itu ditinggalkan atau tidak. Yang nggak itu kalau nggak bertakbir. Yang kedua tadi dalam Islam itu nggak dibedakan dalam kaitan zikir sholat untuk dewasa, untuk remaja, untuk yang tua berbeda. Selama dia beralaf sama-sama. Yang beralaf dia muslim baik, agak bedanya.
Karena apa? Yang harus konsisten itu bukan orang tua saja, orang muda tidak konsisten. Karena anak ada itu ya kan tiba-tiba pantai anak muda tidak berbaca juga. Karena waktu kecil Allah pakai saja lah sulit untuk mudanya kalau nggak boleh. Jadi nggak boleh sama. Nah, mungkin tentang iftitahnya yang ditanyakan tadi, doa iftitahnya. Makanya juga bisa itu kan akal berbeda antara pemudanya juga. Kaitannya kan ini. Jadi tidak ada bedanya. Jadi sekali lagi semua zikir sholat itu mengikat setiap dan sholat tidak membedakan apa itu wanita, apa itu tua, atau muda dan muda semacam. Ya boleh pilih salah satu, boleh kalau baik, boleh ambil. Tidak ada bedanya itu atau bagaimana. Ya, baik. Betul? Baik. Aku dulu lagi ya. 3 telepon, silakan. Kerudung merah, lagi. Kerudung biru, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini masalahnya untuk tentang awal dan rumah sakit. Itu untuk mengajar dari kerudung biru itu di awal baca tasawuf atau satu efek. Mohon penjelasannya. Jadi sekali lagi menurut isyarat dengan telunjuk itu tentang yang dibedakan hanya 3 hal, menurut isyaratnya sama. Itu bedanya ada kapan mulainya saja. Kalau selalu ulama saya mau sampai sejak duduk langsung, dia duduk sebelum baca dan begini. Itu saya mau sampai Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i ketika menjawab asyhadu an la ilaha illallah, itu Imam Syafi'i. Nah, itu salah. Kalau berikutnya sama semuanya. Cuma sekali lagi kalau selain Imam Syafi'i semua digerakkan dari awal, dari dulu langsung. Itu pun beda tekniknya. Kalau Imam Ahmad, Abu Hanifah sama begini. Imam Malik diputar. Itu beda teknik saja, Imam Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah, itu Imam Syafi'i. Nah ini sekali teknik saja, kita pilih salah satu nggak bukan. Yang jelas adalah isyarat itu sunnah. Ada yang lain? Mungkin selanjutnya ini dulu, Bapak. Boleh. Saya ingin bertanya terkait kunci dari hadis. Mungkin ada seseorang yang sedang sakit dan beliaunya biasanya memakai atau di rumah sakit pakai kunci pengampung pakai kunci biasa itu bagaimana kalau ini? Ya. Jadi beda rukun, beda syarat-syarat itu, syarat sholat nggak menutup aurat, nggak suci. Itu kalau ada halaman syar'i itu boleh dilakukan sampai ke sana. Ada sebuah peperangan dalam polisi. Itu seharusnya ketika perang itu saat datang sholat nggak ada. Saat itu belum ada ayat perintah tayamum. Jadi ayat surat Al-Maidah ayat 443 itu betul. Maka para sahabat saya itu semuanya sholat tanpa berwudu. Pulang artinya apa? Rasul kami tadi nggak ada ayat kami semuanya selalu Rasul mendiam ada itu. Ya. Sama seorang misalnya di penjara sama orang kafir nggak dikasih pakaian, nggak dikasih air bersih, hidup dengan anjing, itu bukan sholat. Dia wajib masuk kondisi meskipun nggak perlu aurat dan bersih. Dan kalau nanti dia keluarkan nggak perlu menjelaskan. Sama saja. Kalau seorang yang sakit yang harus pakai kateter berpasang ada air mana-mana itu nggak apa-apa dengan mana itu. Tetap. Bahkan seorang yang sakit nggak ada yang membantu yang membersihkan, dia tergelitak di kasurnya, semua kotor semuanya itu bukan berusaha. Konsisten buat di sini. Karena kemampuannya itu Allah mengatakan lalu kalau merasa kita usaha yang dibanggakan yang semua kemampuannya kecuali yang mati. Jadi tetap sah. Ada yang lain? Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini ya sholat berjamaah. Kebetulan ini dan jamaah itu tujuan saya ketinggalan karena untuk ini ada batalkan untuk perempuannya itu tidak kelihatan. Jadi saya itu ada di
jadi saya mengikuti. Kebetulan saya itu paling depan, ternyata di depannya imam. Iya, ya sama. Terus yang kedua, saya tidak dengar sekali. Nah itu saya sudah beli untuk ininya, gerakannya. Ya, itu kan ya. Yang kedua, terus yang ketiga itu apapun kita ini membaca surat. Kadang-kadang saya tidak tahu ya surat apa yaitu. Nah kita sebagai makhluk itu membaca surat lain atau mendengarkan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu terjadi di musola atau masjid ketika di depan imam. Kok posisi anti di depan imam itu ketika itu di masjid atau di ruang dia? Di masjid. Cuman imamnya nggak berfungsi di metro, aja dulu. Nah itu salahnya imam. Karena namanya di masjid itu imam di depan. Kok dia di belakang, kemudian sok wanita tertentu kan kita ada di kampung-kampung itu kalau musola, surau itu kan memang sok tempat wanita kan di sampingnya, cuma ada temboknya. Nah mestinya itu kalau namanya musola itu ya kan di depan tempat musolanya. Nah kalau di belakang, ya wanita masuk tentunya nggak harus tanya-tanya ini cuma di belakang di depan, itu sama. Yang kedua, ketika gerakannya itu, ya lebih dahulu. Kok tahu lebih dahulu bagaimana? Wah kelihatan kok tahu lebih dahulu. Ya. Ya tahu kami kan ada tutup tahu. Kalau yang kita belum belajar. Kami juga itu, jadi begini, itu memang kondisi kita ya, kita itu banyak usaha kepentingan. Kadang-kadang kita sujud, Allahu Akbar, kalau sampai ke kaki imam kita begini, tapi imam masih sujud di masa ini. Nah itu kalau kita tahu harus berani. Dan kemudian kalau kita hanya begini, salah, karena mendorong imam. Tapi kalau kita tahu, jadi kita sujud, tiba-tiba kita dengan Allahu Akbar. Sebelum Allahu Akbar itu dari sujud sebelah. Harus kembali. Kenapa? Kan kita itu bukan sebenarnya yang tahu imam kita. Harus kembali. Yang ketiga ada. Jadi kalau imam sedang biasanya itu yang dibenarkan maksudnya kita terikat dengan firman Allah surat yang ke-7 bersumpah wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau banyak orang didengarkan kan dalam hal meskipun kita masih nggak begitu jelas remeng-remeng suara ini nggak apa itu nggak bisa bicara. Tapi kita nggak perlu karena itu saat itu kita terikat dengan kewajiban mendengar nggak perlu baca. Ya, ada yang lain mungkin baik untuk jemaah awal lagi. Ikhwan 1, 2, 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kembali ke sutra Ustaz, ketika berjamaah yang harus mendekati sutra adalah imam. Pertama jarak sutra dengan batas tempat sujud itu berapa? Jaraknya apakah harus ada jarak gitu ya? Saya pernah berarti kalau tidak tahu 3 hasta gitu ya. Berarti antara sutra dengan tempat sujud imam kan harus ada jarak. Kemudian problem yang kedua, ketika masbuk imam selesai duluan, kemudian makmum belum selesainya kami katakan masih ada satu rakaat. Gitu ya. Sutronya kan sudah lepas dari imam Ustaz. Ketika makmum di sini di baris jamaahnya punya satu baris gitu ya, satu soft, berarti kan harus jarak untuk menghindar sutra yang di depan makmumnya, apakah begitu? Kemudian yang kedua, rukuk tadi sudah dibahas, ini kalau berjamaah makmum tidak perlu mengatakan takbir tidak sami Allahu liman hamidah, artinya langsung menjawab Rabbana wa lakal. Karena dalam ruku itu ada 2 pekerjaan, bangun dan setelah itu kembali gitu ya. Di
di mana diucapkan sami Allahu liman hamidah. Selama ini kalau sholat sendiri sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah kembali baru Rabbana walakal hamd. Tapi ketika berjamaah, apakah ketika mengangkat begini langsung Rabbana walakal hamd, apakah pekerjaan setelah yang kedua? Nah, itu yang beruntung Ustaz ya. Kemudian dalam sholat sunat Ustaz, misalnya tahajud, kemudian duha, ini kan banyak gitu ya, sampai berapa salam gitu, ada 4 salam, ada sampai 5 salam dan sebagainya kalau tahajud. Apa karena doa istiftah itu adalah doa pembuka atau pembuka gitu ya? Apakah cukup di salam rakaat yang pertama itu Ustaz? Apakah berikutnya pakai doa istiftah juga gitu ya? Tadi Ustaz sudah menyinggung tentang menggerak-gerakkan tangan pada tasyahud gitu ya. Saya pernah sholat bersama beberapa orang. Ada sesekali saya sholat, saya jadi imam Ustaz. Saya menggerak-gerakkan. Saya memang tidak tahu dasarnya, hanya mendengar kalau nggak salah dari Ustaz aku atau Ustaz Bangun gitu ya, boleh menggerak-gerakkan begini. Dan jamaah saya itu sholat lagi, katanya saya bergerak lebih dari 3 kali karena imamnya tidak sah gitu. Saya tidak ngotot pada waktu itu karena saya langsung dikatakan nggak boleh bergerak sampai lebih dari 3 kali. Ustaz bilang Ustaz sudah bergerak lebih dari sekian kali gitu. Jadi maka tidak sah sholat lagi. Sejauh mana kebolehan bergerak dalam sholat Ustaz? Kemudian apakah isbal itu hanya berlaku kalau isbal itu makruh? Apakah hanya berlaku dalam sholat isbal itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Berapa tadi? Jadi untuk pertama satu-satu nih, untuk ukuran batas sutroh itu nggak ada yang secara eksplisit menjelaskan. Sama ketika orang safar itu berapa jarak sholat tadi untuk ngambil rukhsah sama kosong nggak ada ukurannya. Itu kemudian ada ijaz para ulama dulu. Oleh karena ijaz maka ada tidak. Nah kalau saya sebutkan ukuran sutroh dengan dia itu ya sebatas dia punya sujud minimal sujud. Namanya sujud itu sujud itu sebetulnya sempurnanya panggung itu sampai lurus. Jadi kalau begini kan maka lurus ini. Ini kita lurus. Nah ukuran kita balik depannya ini. Depannya ini. Jadi sampai ada sujud ukurannya. Jadi maksudnya begitu. Itu sekali itu kalau tempatnya berluasan. Kalau namanya sholat itu kan musola bisa terbuka. Sholat musolanya sempit, orang banyak itu boleh nggak? Artinya kita melanggar sunnah-sunnah nggak apa? Demi untuk kesempurnaan sama-sama. Sebab kalau nanti kita harus paksakan itu, nanti ada yang sholat. Sementara kalau kita perlu bahkan kita sujud di atas kubur kita dulu. Jadi kalau saat haji itu kita sudah kubur kurang boleh. Itu nggak kenal, itu biasa. Rasul tidak. Yang pertama, yang kedua dari kaitan dengan masbuk. Ketika kemudian imam selesai, dia berarti sendiri, berarti dia mestinya ketika dengan sunnah bersutro. Maka kalau dia di depannya itu ada dari sutro itu tidak harus merujuk barang, dia bisa tembok atau tiang. Jika kalau yang misalnya kok kemudian dia itu bisa maju, nggak masalah. Melanggar atau melanggar nggak masalah. Ini sekaligus dapat terakhir tadi dalam Islam itu dan sholat itu gerakan yang banyak. Dalam sholat itu bisa hukumnya sunnah selama itu kesempurnaan sholat. Gerakannya kesempurnaan sholat. Karena oleh Rasul dalam Rasul disuruh guru mengenal tinggi. Mengenal tinggi sekali bukan bisa mati nggak? Bisa 10 kali nggak mati. Kenapa? Kalau nggak tahu nggak sempurna. Kenapa? Kalau jadi bisa jadi dikenalkan kita nih lewat sana kita angkat, lewat sana kita angkat dulu. Tapi angkat itu nanti jadi nggak mengenal. Maka boleh. Jadi makanya gerakan banyak itu kalau untuk sholat itu justru jasmani. Contohnya, kalau kita sholat batal keluar, kita sunnahnya melangkah untuk sholat. Meskipun langkahnya lebih dari batal. Rasulullah sholat di rumahnya, sidang sholat itu
pintu, mundur lagi, enggak sholat. Ini gerakan. Rasulullah pernah sholat dengan menggendong cucunya Umama. Gendong itu enggak gampang gitu, karena ketika gendong, ketika sujud berletakkan. Berapa kali bisa gerakan banyak itu. Kalau untuk keseluruhan yang dikatakan Imam Syafi'i 3 gerakan berturut-turut itu gerakan iseng. Ini orang punya sekali, tidak lagi menekan anjingnya. Kalau semua itu mampu. Bahkan kita sekali mengklasifikasi suruh kok. Kita nggak ada sutra, orang lewat suruh apa? Nah kan kalau motor kurang berapa kali dilakukan? Jadi kan untuk sementara apa? Kemudian berikutnya aja apa? Rukuk bisa ketika berjamaah bacaan bersama Allah. Sekali ucapan seorang imam dulu itu minimal bareng dan gerakan. Jangan sampai ucapannya mendahului gerakan itu imamnya. Bahkan mungkin gerakannya lebih. Karena kalau imam itu mendahulukan ucapannya, nanti yang dilakukan jangan dahulu. Nah untuk kita yang nggak benar itu bisa berbarengan dan bisa sekali enggak. Tapi kalau nggak akan baca orang lain, maka gerakan bisa berbarengan dengan ucapannya. Nah kalau jamaah itu hanya orang mampu, maka kita berdiri nanti orang. Oh jadi ketika ngangkat langsung ya, tidak perlu sampai turun dulu Ustaz. Nggak perlu langsung angkat langsung barengan gerakannya. Kemudian yang berikutnya adalah cukup jalan-jalan isbal apa adalah jadi kalau untuk isbal sholat tadi jelas hadisnya ya. Kalau untuk suruh kurang tadi bahkan suruh wudhu juga. Nah untuk di luar sholat para ulama ada berbeda-beda. Bedanya adalah karena hadis-hadis yang di situ ancaman bagi isbal itu banyak yang pakai korina. Hasil yaitu manjar atau bator atau memandang yang kata secara bator itu adalah sombong. Sebab itulah mengatakan kalau yang sombong dia tidak sombong. Bahkan kalau diangkat sampai tengah betis pun orang yang sombong tidak boleh sekali. Kalau bisa naik lakukan. Tapi sekali lagi ini karena ada perbedaan. Kita kalau mengambil sikap hati-hati juga. Artinya ada Islam juga berwasat karena apa? Saat waktu kalau kita pandang itu jangan juga lebih baik yang kita hati-hati dengan Islam. Baik di berwasat atau jangan sampai. Doa iftitah dalam sunat, doa iftitah dalam sunat apakah? Doa iftitah sekali disunahkan dari sholat, tapi sunah saja, bukan wajib. Maka kita kalau sholat duha atau rakaat 4 rakaat sunah saja. Baik, cukup 2 pertanyaan terakhir Ustaz dari adik kita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz ini, gimana ketika menjadi imam? Nah, ketika pada saat sujud itu batal orang gimana tuh caranya menjadi imam? Dan yang selanjutnya, gimana caranya mencapai kesukaan dan bisa merasakan sholatnya benar-benar khusyuk? Terima kasih. Jadi Rasulullah itu ketika berjamaah mengatakan begini, liya-liyani ulmuha, hendaknya yang di belakangku orang yang paling pintar. Kenapa? Makanya orang itu yang duduk berdiri di belakang imam itu harus orang yang paling memenuhi kualifikasi dari mubazir. Kalau liya-liyani ulmuha itu kata Rasulullah, hendaknya yang paling bisa menggantikan. Maka itu kenapa? Imam terbatal yang menggantikan di belakang. Nah kalau yang di belakang tidak tahu apa-apa itu belakangnya nanti memang batal dengan situ. Padahal dalam Islam kualifikasi imam itu ketat. Yang pertama adalah yang baik bacaannya dan memahami sunnahnya. Kalau dari imam dia hanya hafal Quran tapi tidak paham Al-Quran bisa salah semua. Nah kalau kita dalam sujud imam batal harus tidak keluar. Untuk apa? Untuk memberikan isyarat ke belakangnya. Nggak apa-apa ditahyakan di belakangnya. Karena kan sujud kan nggak tahu ya, tarik saja. Dan yang melanjutkan itu melanjutkan nggak mulai dari awal, langsung lanjut. Kemudian yang kedua tadi kaitan dengan musuh. Jadi musuh itu salah satu hukum sholat. Kaitan itu menentukan atas keabsahan sholat tidak. Bukan rukun. Salah
lahir dengan tujuan sholat. Cuma khusyuk ini paling sulit di antara yang lainnya. Dan khusyuk itu menentukan yang lainnya. Maka dia bersifat pertama yang Allah sebutkan dari orang-orang yang dijamin bahagia. Surat Al-Mu'min ayat 2. Qad ta'lamu anna ala kulli khusyuk. Dan khusyuk itu paling banyak bahas dalam akidah. Imam Ghazali itu paling banyak membahas dalam yang. Nah, kalau saya simpulkan, bebas Allah khusyuk itu sebenarnya dua kegiatan. Pertama, hadirkan semua yang membantu khusyuk. Pertama, yang kedua, hindarkan semua yang akan merusak. Hindarkan. Hadirkan membantu dari apa yang menghadirkan apa pertama? Sholatlah dengan kesiapan penuh. Artinya ketika ada dikumandangkan harus siap-siap. Jangan iqamah baru siap, tidak akan khusyuk. Kalau orang terasa, jangan ulangi lagi, tidak akan khusyuk. Jadi Rasulullah berkatakan Aisyah, kalau harus mengerjakan apa saja, menerangkan langsung dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, upayakan untuk memahami yang akan kita baca. Jika kita menyampaikan nanti, kalau kita nggak paham, kadang-kadang kita baca tapi dijelaskan mana-mana. Yang ketiga, ini nasihat Rasulullah ini. Rasulullah mengatakan, "Idza kunta fi sholatika fasholli sholatan wakil." Setiap kali kamu sholat kan seakan-akan ini akan berpisah karena. Dan itulah yang Allah sebutkan dalam surat yang 2 ayat 46. Allah mengatakan sholat itu berat, kecuali siapa? Yang khusus saja. Khusus siapa? Allah mengatakan alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang khusus itu yang yakin akan Allah. Maka sebenarnya kalau sholat seakan-akan tidak bisa. Yang ketiga, yang keempat, kalau sholat itu kita meyakini kita sedang berdialog dengan Allah. Maka Allah mengatakan, ini hadisnya sahih hadis qudsi. Ketika seorang hamba sholat membaca alhamdulillah, Allah merespon hambaku sedang memuji. Ketika mengucapkan iya anak duduk di atas saya, Allah mengatakan ini adalah hamba rahmatku, disembah aku, meminta tolong hamba akan kubur. Maka Rasulullah kalau sholat nggak pernah menyambung, nggak alhamdulillah ar-rahmanir-rahim, nggak langsung alhamdulillah titik ar-rahmanir-rahim titik, karena Allah menyambung. Nah kalau kita ganti terus, nah Allah menyambungnya, responnya gimana? Kok dia menyambung? Sampai satu sambung untuk khusyuk. Itu yang pertama. Yang kedua, hindarkan semuanya. Pertama, jangan pada sholat yang berkata-kata. Jangan merasa di tempat yang gaduh. Bahkan Rasulullah itu pernah marah kepada Ali, menantunya ini, ketika bisa beribadah, Ali baca Quran dengan keras. Sampai begini, jangan merusak, jangan kerasan pasal. Maka itu jangan ragu-ragu. Yang ketiga, jangan sholat di tempat yang banyak hiasan. Rasulullah itu melarang menghiasi masjid. Kenapa akan merusak konsentrasi? Kalau di hari itu rusak konsentrasi. Bahkan kadang-kadang kita itu sholat sajadah baru kita rusak konsentrasi. Artinya belinya gimana ya? Maka itu kita kadang-kadang pada bapak-bapak itu yang pakai sarung itu, tindakan pakai sarung itu jangan punya sarung utama. Lipat, karena apa yang belakangnya banyak pelan, kemudian yang berikutnya jangan sholat dengan menahan-nahan. Rasul mengatakan jangan sholat dengan menahan lapar saat makan bersiap. Kedua, jangan sholat dengan menahan di api. Kalau iqamah kemana? Iqamah ini, kok Anda membangun ketik kamar kecil sampai lebih baik terlambat bagaimana? Itu di antara hal yang dilakukan bersama Allah. Baik, cukup Ustaz. Baik, Di kesimpulan dan doa. baik. Itu sekali lagi tentang ada persyaratan. Ada persyaratan sekali lagi mengikat kita agar kita bisa sesuai dengan yang bercontohkan untuk sempurna dan ini menentukan bagi kebaikan ibadah yang lainnya. Ibadah yang bisa kita tangkap, kita pahami dan kita aplikasikan. Sama-sama kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa ni'mahu wa
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سحيمة قلوبنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Orang yang maaf